Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Ali Ari dengan NIM 1906031 dan Asri Wahyuni dengan NIM 190600074. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi sumber daya dan cara pengolahan. Di sini kami akan membahas 4 aspek. Yang pertama yaitu revolusi hijau, implikasi ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, krisis ekologi utama di bidang pertanian. Yang ketiga, analisis ekonomi sumber daya pertanian pangan. Dan yang keempat, kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu revolusi hijau, implikasi ekonomi dan lingkungan. Yang pertama, perkembangan revolusi hijau. Revolusi hijau adalah awal dari semakin berkembang dan diterapkannya pertanian intensif dan modern. Pertanian intensif modern diberikan oleh penggunaan metode teknologi pertanian yang maju dan modern, melibatkan modal yang besar bagi input pertanian, khususnya input luar, agar mencapai hasil persatuan lahan dengan efisiensi maksimum yang memungkinkan. Secara historis, perkembangan revolusi hijau atau pertanian intensif modern terjadi sebagai akibat dari interaksi atau hubungan erat antara pengembangan teknik yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Menurut TV pada tahun 1990, perkembangan ini meliputi yang pertama peningkatan mekanisme pertanian dan selanjutnya proses penggantian energi yang semulanya disuplai dengan tenaga ternak dan tenaga kerja manusia dengan energi traktor. Yang kedua, ciri revolusi pertanian yang ditandai oleh proses mekanisme ini paling tidak berkembang dalam 2 tahap. Dan yang ketiga, penggunaan input kimia yang meningkat seperti pupuk, insektisida, pestisida, herbisida, dan bahan-bahan yang tidak esensial. Yang kedua yaitu implikasi ekonomi. Penggunaan input dalam pertanian intensif modern merupakan faktor yang vital terhadap peningkatan produksi makanan global yang telah dicapai. Varietas unggul berproduksi tinggi penggunaan pupuk, bahwa ada batas bagi tanaman bisa menyerap unsur hara, terutama nitrogen, fosfor, dan potasium pada tanah, dan peningkatan produksi marginal dari setiap unit penggunaan pupuk marginal. Ketiga yaitu implikasi lingkungan. Aktivitas pertanian menghadirkan sisi lain yaitu dampak negatifnya terhadap lingkungan jangka panjang. Masalah polusi udara dan air, erosi, kehilangan keragaman hayati, bahkan pemanasan suhu bumi atau pemanasan global adalah andil dari sektor pertanian baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, dampak lingkungan dari aktivitas pertanian terdiri dari yang pertama, dampak terhadap lingkungan sendiri atau on-site effect, dan yang kedua, dampak terhadap luar usaha tani atau off-site effect. Yang B yaitu krisis ekologi utama di bidang pertanian. Yang pertama yaitu erosi tanah. Masalah penting di bidang pertanian khususnya dampak terhadap degradasi lingkungan. Yang kedua, polusi atau pencemaran, meliputi polusi air, udara, dan telinga atau pendengaran, telah mendapatkan perhatian yang luas. Ketiga, kehilangan keragaman hayati, di mana kegiatan deforestasi, baik akibat eksploitasi hasil hutan seperti kayu dan sebagainya. Yang keempat, efek rumah kaca dan pemanasan global. Pemanasan global disebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Asri. Kepada Asri, kita persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang analisis ekonomi sumber daya pertanian pangan. Yang pertama, akibat lokasi sumber daya yang optimal. Degradasi lingkungan sebagai masalah ekonomi, yaitu masalah yang timbul akibat dari kegagalan pasar untuk mengalokasi sumber daya secara efisien antara barang dan jasa yang dibeli di pasar pada satu sisi. Analisis model penggunaan sumber daya yang optimal. Dibangun suatu model dengan latar belakang pertanian
produksi pangan yang menghasilkan polusi atau limbah dan mengakibatkan terjadinya degradasi jasa lingkungan. Yang kedua, internalisasi dampak lingkungan. Revolusi hijau berupa intensifikasi dan kimiawisasi telah mengubah atau menghilangkan pertumbuhan produktivitas dalam pertanian yang meningkat varietas unggul. Pupuk dan pestisida telah meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara signifikan. Namun, keberhasilan dicapai dengan biaya sosial dan lingkungan yang tidak kecil yang diakibatkan oleh intensitas eksploitasi basis sumber daya pertanian yang meningkat. D. Kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. OECD 1989 bahwa dalam pengembangan kebijaksanaan pembangunan pertanian harus diperhatikan faktor-faktor yang saling terkait sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kontribusi positif dari sektor pertanian terhadap lingkungan. Yang kedua, kebutuhan untuk mengurangi polusi pertanian. Yang ketiga, pentingnya penyesuaian kebijaksanaan pembangunan pertanian agar memperhitungkan aspek lingkungan. Balfour mendefinisikan pertanian sustainable yang diartikan mengadopsi teknik-teknik yang mempertahankan kesuburan tanah secara tidak terhingga, yang memanfaatkan sumber daya yang bisa diperbaharui, yang tidak mencari lingkungan, dan meningkatkan kehidupan energi dalam tanah, serta keseluruhan siklus dari semua rantai makanan yang terlibat. Pembangunan pertanian berwawasan lingkungan, yang disebut juga dengan PPBL, adalah upaya mempertahankan keuntungan bersih dari pertanian yang disediakan bagi masyarakat masa kini dan masa datang, dengan tetap memelihara dan memperhatikan serta kualitas sumber daya alam sepanjang waktu atau antar waktu. Pembangunan pertanian berwawasan lingkungan. Terdapat 5 kebijakan, yaitu yang pertama, instrumen pajak. Yang kedua, subsidi. Yang ketiga, kombinasi pajak dan subsidi. Yang keempat, kuota input. Yang kelima, kuota output. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.